Lakinya itu tak sembahyang bukan diganggu setan. Kata setan, aku tak ada ganggu dia. Orang masuk ke masjid itu nengok mana sok kosong, dia ndak masuk ke masjid nengok mana lawan. Oh, dia di sana, aku sini. Ku tengok kau sejak ikut pengajian ini berjanggut macam kambing ku tengok. Oh, kau bilang aku kambing, kau tak bukan berjanggut anjing gitu. Berkelahi anjing sama kambing. Tak ada kita disuruh nengok telunjuk orang. Tengoklah telunjuk kita. Suruh anak kamu sholat wahum abna'u sab'a asrin, 7 tahun suruh sholat. Kalau orang-orang baik berkualitas akan memilih orang baik, negeri ini akan menjadi baik. Betul? Antar suku, bangsa, agama jaga, tapi di dalam masjid juga jangan lupa. Sampai sekarang setan belum pensiun. Sebelum masuk ke masjid apa kata setan? Jangan ke masjid, jangan ke masjid, jangan ke masjid, jangan ke masjid. Ustaz Somad, lakiku ni tak sembahyang, tolong ruqyah Pak Ustaz. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Biasanya selalu dibacakan ayat kursi itu merespon dia. Kik. Ini tak ada. Mata tak berkunang-kunang, dia tanya. Rupanya lakinya itu tak sembahyang bukan diganggu setan. Kata setan, aku tak ada ganggu dia. Dia memang udah macam setan. Apa pula salah aku, kata setan. Aku udah lama non-job, kata setan. Inilah kadang kita nih, sikit salah setan, sikit salah setan. Laki dilarikan pelakor kena pelet. Aku tak ada menggoda dia ke setan. Aku pun sekarang udah lama pensiun ke setan. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita jaga ini. Setelah kita masuk ke dalam masjid, apakah selesai masalah? Belum, guys. Allahnya satu, qul huwallahu ahad. Nabinya satu, Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kiblatnya satu, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Imamnya satu, Ketua Majelis Ulama Indonesia. Tapi sampai di dalam masjid hatinya terpecah belah. Orang masuk ke masjid itu nengok mana sok kosong, dia ndak masuk ke masjid nengok mana lawan. Oh, dia di sana, aku sini. Oh, dia di sini, aku sini. Macam Tom and Jerry. Sampai akhirnya suatu hari lupa kalau lawan rupanya satu masjid. Akhirnya Allahu Akbar, rupanya dia di sebelah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa kita mesti berkelahi? Kenapa kita mesti bermusuhan? Pak Ustaz, kami dilarangnya berzikir kuat-kuat. Loh, zikir kuat-kuat itu kan mengusir hantu setan. Hadisnya jelas sahih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mendengar suara azan melengking, setan lari wa alaihi duratun, sampai terkentut-kentut. Jadi setan itu terkentut juga. Bukan cuma kita aja, malah lebih busuk pula kentut kita dari kentut setan.
Kata setan, aku rasanya tak sampai sebau ini, kata setan. Jadi kalau ada orang berzikir kuat-kuat, la ilaha illallah, la ilaha illallah, yang ngusir setan. Makanya nanti kalau hari Jumat ada khotib naik ke atas mimbar tertidur kawan, cobalah zikirkan di telinga, la ilaha illallah. Kalau tak terjaga, panggil Abdul Somad. Biar kita serang kanan dan kiri. Kau sebelah kiri, dia kanan, dia la ilaha illallah. Ada kawan zikirnya pelan, ada kawan zikirnya kuat. Subhanallah, 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 subhanallah. Antara yang berzikir dengan yang tak berzikir jangan berkelahi. Zikir kuat baik, zikir tak kuat baik. Sudah tahu kawan zikir tak kuat, dikuat-kuatkan pula dekat dia. Subhanallah. Ini ngajak kelahi namanya. Ada yang sebelum sholat dilafazkannya niatnya, usolli fardal maghribi, karena hatinya kacau balau. Dari sampan tadi naik ke atas, ikan tak banyak dapat, bini pula merepet. Takut dia khawatir, maka untuk menguatkan hatinya sembahyang apa ini? Usolli fardal maghribi. Berapa rakaat? Salasa rakaatin. Ada apa qadha? Adaan. Jadi imam apa jadi makmum? Makmuman lillahi ta'ala. Karena kalau tak dibuat begitu, hati kacau balau. Jangan sampai nanti Allahu Akbar, sembahyang apa ini? Zuhur apa asar? Asar aja lah. Mana bisa? Jadi kalau ada orang pakai usolli, itu sesungguhnya menguatkan hatinya. Tapi ada kawan kita yang tak pakai usolli, karena hatinya sudah kuat, langsung aja dia Allahu Akbar. Tak usah kita permasalahkan. Begitu juga tentang masalah sholat. Yang satu pakai bismillah jahar, tapi kalau di situ masyarakat semuanya jahar, jangan pula dibuat sesuatu yang baru sehingga menimbulkan fitnah. Saya ini kuliah di Maroko 2 tahun. Sampai 2004, balik 2006. Maroko itu di mana Pak Ustadz? Dekat dari Merauke. Maroko itu sebelah Mesir namanya Libya, sebelah Libya namanya Tunisia, sebelah Tunisia namanya Aljazair, sebelah Aljazair namanya Maroko. Disitulah aku sekolah. Kenapa jauh betul? Di situ yang gratis. Di Pekanbaru tak ada rupanya S2. Ada. Sidang terbuka 10 juta, tertutup 15, buka tutup 25. Makanya aku jauh-jauh kuliah. Di mana Maroko tuh Pak Ustadz? Jauh di ujung dunia sana. Macam mana di sana sholat? Di sana bismillahnya tak ada. Kalau di Makkah masih ada lagi, tapi sir. Tengoklah Imam Masjid Arab. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Itu Makkah Madinah, karena dipakainya mazhab Hambali. Mazhab Hambali itu bismillahnya sir. Kalau kita mazhab Syafi'i, bismillahnya jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau Maroko, mazhab Maliki, tak ada bismillah sama sekali. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan tangannya lepas ke bawah.
Allahu Akbar. Saya ketua masjid di Pekanbaru, komplek dekat rumah saya. Tak pernah sekalipun saya pakai mazhab Maliki yang 2 tahun saya sekolah di sana. Kalau saya pakailah mazhab Maliki itu di Pekanbaru dekat rumah saya, Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Mimnya pendek karena pakai qiraat Warsh. Kalau kita Maliki Yaumiddin qiraat Hafs, di sana pendek tak pakai alif, Maliki Yaumiddin. Kalau saya buatlah macam itu di kampung saya di Pekanbaru, langsung jamaah itu berbisik, apa nih? ISIS sesat. Jangan menimbulkan fitnah. Yang tamat dari India Hanafi balik kemari tetap pakai mazhab Syafi'i. Yang tamat dari Saudi Arabia Hambali balik kemari tetap pakai mazhab Syafi'i. Yang tamat dari Maroko, Tunisia, Aljazair, Mauritania, Andalusia, Maliki balik kemari tetap pakai mazhab Syafi'i. Karena kita mengajak umat ke jalan Allah, bukan ke jalan mazhab, bukan mau memecah belah umat. Betul? Ini jangan sampai nanti di masjid orang kacau balau berkelahi, jilbab panjang dengan jilbab pendek berkelahi, antara berjanggut dengan tak berjanggut berkelahi. Ku tengok kau sejak ikut pengajian ni berjanggut macam kambing kau tengok. Oh, kau bilang aku kambing, kau tak bukan berjanggut anjing gitu. Berkelahi anjing sama kambing. Apa ini? Ini kan masalah khilafiyah. Saya tak ada kaidah. Sekalipun Datuk Uzrin Hudni tak pernah mempermasalahkan saya. Beliau berjenggot, saya tak berjenggot. Dia pakai peci putih, saya pakai peci merah. Beliau pakai jubah, saya pakai celana. Tak pernah diejeknya saya. Kami bekerja sama selama kita masih dalam Ahlus Sunnah wal. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Memang setelah sholat, tapi sebelum salam itu, kalau saya sekali naik ke atas, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, wassalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, ashhadu an la ilaha illallah. Itu yang saya pakai mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i naik telunjuk sekali ke atas pada lafaz Allah, ashhadu an la ilaha illallah. Tapi kalau mazhab Maliki tak begitu. Mazhab Maliki di Maroko dari awal sampai akhir bergerak, at-tahiyatul mubarakatuh. Assalamualaikum. Karena memang bunyi hadisnya begitu. Wa yuharrikuha, menggerakkan telunjuk. Tapi dalam mazhab Syafi'i menggerakkannya sekali. Dalam mazhab Maliki menggerakkannya berkali-kali. Saya tak menyalahkan, tapi saya tak mengamalkan. Kalau saya salahkan, kalau ada orang menyalahkan bergerak berkali-kali, berarti salahlah guru-guru saya di Maroko dulu. Saya tak menyalahkan, tapi dalam hal mengamalkan saya pakai mazhab Syafi'i. Dan waktu tasyahud itu yang ditengok telunjuk kita, bukan telunjuk orang. Ini ada sekarang, aku sebetulnya mau ke masjid tu Pak Ustaz. Kenapa kau tak ke masjid? Terganggu mata saya nengok telunjuk. Telunjuk siapa? Tak ada kita disuruh nengok telunjuk orang. Tengoklah telunjuk kita.
Iya Pak Ustadz, memang saya tengok telunjuk saya, tapi terganggu, nampak saya sih. Aku pejamkan mata, tak terganggu. Banyak orang mencari-cari alasan. Habis itu dia pun salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Ustaz Somad, kenapa pakai jahar lagi istighfarnya? Makmum itu kan sudah tahu semua bacaan selesai sholat. Di belakang ada mu'alaf baru masuk Islam, ada orang yang baru tobat datang tadi, ada anak kecil yang belum tahu bacaan. Sama macam meluruskan shaf. Imam mengangkat tangan takbir meluruskan shaf, itu kan dibilangnya sawus sufuf, luruskan shaf. Bapak ibu semua dari sejak kecil kan tahu meluruskan shaf kan? Kenapa sampai isya tadi imam tetap menyuruh meluruskan shaf? Belum pernah saya dengar lagi imam ngomong kepada jamaah, tak kusuruh meluruskan shaf, karena kalian sudah tahu semua kan? Ini diulang-ulang terus, hafal kaji karena diulang, pasal jalan karena dilalui, Allah bisa karena ibu anaknya balik kan ditanyanya, nak, ya siapa imam tadi nak? Ustaz Somad. Apa bacaan imam tadi nak? Tak berbunyi. Gitu kata dia, mak. Itulah maka ku bunyikan, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa'ayyina rabbana bis salam wa adkhilna al-jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram ilahana anta maulana subhanallah. Subhanallah, 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 subhanallah. Saya kalau jadi imam gitu. Beberapa masjid saya dengar lain pula bunyinya. Smos, 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 smos. Apa kata imam? Subhanallah wa bihamdihi daiman qa'iman abada. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah rabbil alamin ala kulli hal wa fi kulli hal wa ni'matin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Jangan terlalu memikirkan jamaah, pikirkanlah kita sedang di hadapan Allah. Luruskan bacaan, baikkan makharijul hurufnya. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dapat 40, bagus. 100 Pak Ustadz, bagus. 200 Pak Ustadz, hilang jamaah. Dia mau pergi cari ikan, dia mau pergi masuk kantor, jangan beratkan dia. Kalau mau zikir banyak-banyak, kita malam tengah malam. Ini kadang orang ini lain. Kalau di masjid, rakaat pertama Yasin. Pas sendirian di kamar, iftitah, Fatihah, kulhu, satu nafas. Apa kita ini? Berhadapan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tadi saya mulai tausiah jam 8, udah jam 9. Cepat betul waktu di Sedanau. Rasanya jam saya tak mungkin bohong. Saya insya Allah walaupun tak saya tengok jam ini, bisa saya tebak saya sudah berdiri sejam. Dari mana? Dari rasa kesemutannya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak-anak kita ini tak pandai berdoa, kita ajari. Doa tak usah panjang-panjang, banyak-banyak. Sapu jagat 10 sudah dapat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, selamat agamanya, jangan sampai dia murtad. Wa afiatan fil jasad, walaupun makanannya kolesterol tapi badannya sehat macam orang Sedanau. Wa ziyadatan fil ilmi, ilmunya bertambah sesuai amalnya dengan sunnah. Wa barakatan fil rizqi, berkah, bisa dia buat sekolah, buat masjid cantik-cantik, megah-megah. Bangun masjid di atas tanah biasa, orang Sedanau bangun masjid terapung. Ustaz Somad, di sini masjid terapung, saya tengok di bawah rupanya betiang. Wa barakatan fir rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Jangan lupa bayangkan wajah emak dan ayah. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jangan lupa bayangkan wajah anak-anak. Rabbi habli minas sholihin. Tak putus kontak kita dengan emak dan ayah, tak putus kontak kita dengan istri, tak putus kontak kita dengan anak walaupun kita jauh, ditutup dengan dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Doanya jelas. Nih sana banyak orang berdoa tak apa-apa mau. Anak kita balik ke rumah ditanya lah sama ibu, apa doa imam tu tadi nak? Entah maut-maut aja mak. Kenapa gitu nak? Iya sejak kena COVID ni banyak mati mak. Iya juga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, muru auladakum bis shalah, suruh anak kamu sholat. Wahum abna'u sab'a sinin, 7 tahun suruh sholat. Kalau 7 tahun sholat, kapan dia membaca iftitah? Kapan dia menghafal qul huwallah? Kapan dia menghafal doa kunut? Makanya hari-hari besar Islam ini tak lama lagi Maulid Nabi. Ini kan sudah bulan Safar. Habis bulan Safar, Rabiul Awal. Rabiul Awal jangan cuman pengajian tabligh akbar, buat dalam rangka menyambut Maulid Nabi tahun 2022. 12 Rabiul Awal 1444 Hijrah. Lomba azan, lomba baca Quran, lomba jadi imam, lomba doa kunut, lomba tahtim tahlil, lomba berzanji marhaban. Kalau tidak ini akan punah dengan apa? TikTok. Ayah terbujur kaku di ruang ICU, datang anak. Zaman dulu anak-anak membuka Yasin, Yasin. Anak sekarang enggak. TikTok. Ya saya mau mati.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan Allah selamatkan anak-anak kita semua. Ibunya sudah baik, bapaknya sudah baik, pejabat kita baik-baik, insya Allah, amin. Tapi anak-anak kita, hai Bapak TNI, hai Bapak Polri, hai Bapak Dan Lanal, hai Bapak Dandim, hai Pak Kapolres, kami bangga di tengah lapangan ini karena kalian berseragam. Betul Bu? Betul Pak? Kira-kira mana yang lebih didengar orang cakapnya, saya atau tentara dan polisi? Yakin Ustaz? Oke, saya ceramahlah di masjid. Innamal khamru khamar wal maisir judi wal ansab, menyembelih binatang untuk berhala, wal azlam, mengundi nasib, rijasun, najis, min amali syaitan, perbuatan setan. Berapi-api sama ceramah. Begitu keluar dari masjid, orang main judi, orang jualan khamar. Pas dilarang sama ustadz, jangan jualan. Emang masalah buat lo? Tapi polisi dan tentara, mereka tidak perlu baca ayatnya, mereka tak perlu khutbah, mereka tak perlu tablik akbar, mereka tak perlu berteriak. Cukup dengan pistolnya itu dia. Main judi, main. Oh, mau mabuk. Sekarang saya tanya, mana yang lebih efektif? Polisi, tentara, apa Ustaz Somad? Tadi katanya polisi, tentara, Somad. Silakan anak bapak jadi tentara, silakan anak bapak jadi polisi, jadi DPR RI. Diperjuangkannya nilai-nilai Islam melalui anggota legislatif. Duduk dia, payung hukum. Payung hukum di mana dibuat? DPRD Kabupaten Kota, DPRD Provinsi Kepulauan Riau, DPR RI di pusat. 500 orang dipilih dari rakyat. Kalau orang-orang baik berkualitas akan memilih orang baik, negeri ini akan menjadi baik. Betul? Jadi majelis-majelis keramaian dengan nasihat menasehati, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, ini mesti banyak-banyak dibuat. Menyambut tahun baru hijrah 1 Muharram, habis Muharram, Safar, Rabiul Awal, Maulid Nabi, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Isra Mi'raj, Sya'ban, Nisfu Sya'ban, Ramadan, nuzul Quran, halal bihalal, Idul Fitri, Idul Adha. Idul Adha tak perlu buat acara karena orang sudah datang ramai-ramai. Mengapa? Membawa kupon minta daging.